فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Man hafidhal matan falyaqra. Yang lain azam. Masa pendek-pendek juga nggak hafal ayo. Qra. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sekarang kita masuk penggalan yang baru ya. Dari ucapan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Pada pelajaran yang terakhir kita bahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu azali dan abadi. Bahwasanya Allah itu azali dan abadi. Apa yang dimaksud dengan azali? Azam? Yang dimaksud dengan sifat Allah azali apa? Hari Kamis ikut taklim sini Azam? Yang kajiannya pakai HP? Ikut enggak? Ikut enggak Azam? Azam, ikut enggak hari Kamis kemarin? Enggak, hah? Ikut. Apa maksudnya Allah itu punya sifat azali? Azali dan abadi. Nah, indah ya Suhail. Apa maksudnya Allah itu azali? Hah? Nah, yang telah ada sejak dahulu kala tanpa adanya permulaan. Kemarin Allah ada, semalamnya lagi ada, semalamnya lagi ada, terus ke belakang ada terus ada. Nggak punya masa awal gitu. Kemudian nggak ada, kemudian jadi ada. Nggak pernah Allah seperti itu. Itu namanya azali. Itu namanya azali. Qadimun bilantiha. Kalau abadi, Iqbal? La yafna wala yabidu. Nah, dia tidak fana, tidak dihinggapi oleh kefanaan. Besok ada, besoknya lagi tetap akan ada. Lusa ada, tahun depan ada, tahun lagi, depannya lagi ada, dan seterusnya ke depan. Itu namanya apa? Itu namanya abadi. Itu namanya abadi. Kalau ke belakang namanya azali. Mafhumnya sampai sini? Naam. Dan Allah punya kedua-duanya. Sekarang kita baca yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa la yakunu illa ma yurid. Dan tidaklah terjadi di alam semesta ini kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala hadza fihi isbatul qadari wa isbatul iradah. Di dalam kalimat beliau ini terdapat penetapan takdir dan penetapan iradah, sifat kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala.
Allah menakdirkan dan Allah menghendaki. Fala yakunu fi mulkihi wala yahsulu fi khalqihi minal hawadisi wal kainat illa ma aradahu subhanahu wa ta'ala bil iradatil kauniyah. Tidaklah terjadi fi mulkihi pada kekuasaannya Allah, wala yahsulu dan tidak pula terjadi fi khalqihi pada makhluknya minal hawadisi dari peristiwa-peristiwa dan kejadian wal kainat dan segala sesuatu yang ada, nggak muncul sesuatu yang ada dan tidak terjadi suatu peristiwa, gitu maksudnya. Paham ya? Tidak terjadi suatu peristiwa dan tidak muncul suatu yang ada illa ma aradahu subhanahu wa ta'ala, kecuali yang diinginkan oleh Allah subhanahu. Kalau Allah nggak ingin, nggak akan kejadian. Kalau Allah nggak ingin, nggak akan ada itu. Paham ya kawan ya? Itu maksudnya ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Tidak akan ada kejadian dan tidak akan ada sesuatu yang ada kecuali itu diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak diinginkan oleh Allah, kejadian nggak akan terjadi dan yang ada nggak akan jadi ada. Masya Allah. Luar biasa kekuasaannya siapa ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Bil iradatil kauniyah, dengan iradah apa tapi? Iradah kauniyah. Karena iradah ada dua. Ada iradah kauniyah, ada iradah apa ini? Syar'iyah. Iradah kauniyah nama lainnya adalah masyiah. Iradah kauniyah itu yang disebutkan di situ di kitab, nama lainnya adalah masyiah. Jadi kalau udah sya Allah itu pasti terjadi. Tapi kalau arad Allah belum tentu terjadi, karena bisa jadi Allah menginginkannya secara syar'i. Allah menginginkan dari kita sholat. Apakah pasti terwujud yang namanya sholat dari setiap hamba? Tidak. Ada yang sholat, ada yang tidak. Karena Allah menginginkannya dengan iradah apa? Syar'iyah. Iya kan? Makanya ada yang nggak sholat. Karena memang Allah tidak menginginkannya dengan iradah kauniyah. Kalau dengan iradah kauniyah, pasti sholat semuanya. Pasti bertauhid semua, pasti beriman semuanya. Kalau diinginkan oleh Allah dengan iradah kauniyah alias masyiah. Makanya muncul istilah masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua yang disya'ah Allah, keinginan apa itu namanya? Kauni. Semua yang diinginkan oleh Allah dengan keinginan kauni pasti terjadi. Dan yang tidak diinginkan oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Apapun mau kita buat nggak akan terjadi. Mau usaha bagaimanapun nggak akan terjadi, nggak akan terwujud. Nah, tanpa dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau perkara besar, mau perkara kecil. Iya. Bahkan menyuapkan makanan ke dalam mulut kita saja pun nggak akan bisa. Kalau tidak diinginkan oleh siapa ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat yang ke-82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara Allah itu sangat mudah. Jika dia menginginkan sesuatu untuk terjadi dan untuk ada, kalau Allah ingin sesuatu terjadi dan ada, ay yaqula lahu, Allah cukup berkata kepada sesuatu itu kun. Dah, 2 huruf saja. Allah cukup hanya dengan 2 huruf saja untuk mewujudkan yang tidak ada menjadi ada. Dengan kalimat kun fayakunu, maka sesuatu itu pun terjadi. Jadi yang Allah ucapkan itu hanya kun saja, bukan kun fayakun. Nggak ada, bukan kun fayakun yang Allah bilang. Fayakun itu kelanjutan ayatnya. Maka sesuatu itu pun terjadi. Yang diucapkan oleh Allah cuma apa? Kun saja. Kun. Bukan kun fayakun. Salah. Itu bukan satu gandengan. Iya. Allah hanya mengucapkan kun. Jadilah. Fayakunu. Maka sesuatu itu terjadi. Nah, begitu mudahnya? Ya, sebegitu mudahnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mewujudkan sesuatu yang nggak ada menjadi ada. Fakullu khairin. Maka semua kebaikan.
wa kullu syarrin, dan semua kejelekan, fahuwa bi iradatillahil kauniyah, maka itu terjadi dengan keinginan Allah yang kauni. Termasuk kejelekan? Iya. Kekufuran, kemaksiatan terjadi dengan keinginan Allah? Iya. Tapi dengan keinginan apa ini? Kauni, bukan keinginan syar'i. Allah nggak suka itu terjadi. Tapi Allah tetap takdirkan terjadi. Tetap Allah takdirkan terjadi. Karena ada apanya? Hikmahnya. Kalau ada sesuatu yang terjadi, maksiat itu nggak dengan keinginan Allah, berarti nggak sempurna kekuasaannya. Buktinya ada yang bisa berbuat di luar kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Gitu. Kalau kita bilang maksiat itu nggak dikehendaki oleh Allah terjadinya, berarti ada sesuatu yang bisa lepas keluar dari kekuasaannya siapa ini? Allah. Ada yang nggak masuk cakupan kekuasaan, buktinya dia bisa berbuat sesuatu yang nggak diinginkan oleh siapa? Allah. Itu kan tandanya lemah. Paham ya? Tandanya lemah itu. Gitu. Di luar kekuasaan dia berarti yang bikin maksiat itu. Jadi perbuatan baik, perbuatan jelek, semuanya diinginkan oleh siapa? Allah. Kalau nggak diinginkan, nggak mungkin semuanya itu apa? Terjadi. Termasuk perbuatan baik kita? Termasuk. Jadi nggak usah sombong. Nggak usah bangga, nggak usah besar kepala. Mau sehebat apapun ilmunya kita. Mau sebesar apapun jabatan kita. Mau setinggi apapun pangkatnya kita. Mau sebanyak apapun hartanya kita. Semuanya itu terjadi dengan apa ini? Kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sesuap nasi, makanya diajarkan doa selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa Tufail. Apa doa siap makan Tufail? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Keraskan suaranya. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Hadis yang luar biasa ya. Barang siapa yang selesai makan membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang telah ngasih makan aku ini, wa razaqanihi, dan ngasih aku rezeki ini, min ghairi haulin minni wala quwwatin, tanpa daya dan kekuatan dariku. Bayangkan sepotong roti ya, yang masuk ke dalam mulutnya kita. Awalnya apa prosesnya? Ditanam. Ya, ditanam. Habis ditanam diapain? Disiram. Habis disiram tumbuh diapain? Dipanen. Habis dipanen diapain bijinya? Digiling. Iya kan? Digiling. Habis digiling diapain? Diadon. Habis diadon diapain? Dibakar. Habis dibakar? Belum lah. Antum beli dari bakaran langsung? Dari mana? Habis dibakar dijual. Baru nyampe kemana? Kamu ikuti prosesnya semua? Kalau nggak tinggal beli saja? Itulah artinya apa? Min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kalau mau paham kenapa disuruh baca doa itu, siap makan. Kita nggak makan roti. Kita makan apa? Beras. Sama jalurnya? Sama. Ditanam, disiram, dipanen. Habis dipanen makan dari batangnya gitu. Digiling ya. Baru dimasak kalau kita ya. Nah, baru makan. Berapa proses yang kita lewati itu. Hanya untuk sesuap apa ini? Nasi. Nah, Allahul musta'an. Sehingga semua kebaikan dan semua kejelekan itu terjadinya adalah dengan keinginan Allah yang kauni. Ya, bukan dengan keinginan syar'i. Kalau keinginan syar'i bisa terjadi, bisa tidak. Karena maknanya keinginan syar'i itu kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Fala yakhruju an iradatihi syai'un. Maka tidak ada yang keluar dari keinginannya Allah suatu apapun. Tidak ada yang keluar dari keinginannya Allah sesuatu apapun. Wa hadza fihi raddun 'alal qadariyati. Dan ini di dalamnya terdapat bantahan bagi kelompok qadariyah. Alladzina yanfunal qadar.
yang menafikan takdir. Ini dulu kita sering menyebutkannya ya, ikhwan. Penisbatan Qadariyah, kelompok Qadariyah, itu penisbatan terbalik, ya kan? Dibilang Qadariyah karena menafikan apa? Takdir. Sebenarnya bisa juga. Biasanya kan kalau penisbatan itu kan penetapan dia, iya kan? Al-Kisarani, ya, karena dia dari kisah ditetapkan gitu, iya kan? Dan seterusnya. Dari kelompok-kelompok atau penyandaran-penyandaran. Tapi bisa juga ya, ikhwan, sebenarnya dikatakan ini penisbatan yang sesuai dengan asalnya, yaitu penetapan. Disebut Qadariyah karena mereka menetapkan qadar, menetapkan takdir untuk siapa tadi? Untuk dirinya sendiri. Dia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi dia harusnya menyandarkan takdir itu kepada Allah, dia sandarkan qadar kepada siapa? Dirinya. Makanya disebut apa dia? Qadariyah. Orang yang menyandarkan takdir kepada siapanya? Dirinya sendiri. Dia sendiri yang berbuat. Allah nggak ada campur tangannya. Bisa juga seperti itu? Bisa. Intinya mereka menafikan takdir. Maksudnya takdir dari siapa? Allah. Tambahkan saja di situ keterangannya ya, kawan. Yanfunal qadar anillah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yusbitunahu li anfusihim. Dan menetapkannya untuk diri mereka sendiri. Mereka bilang Allah nggak menakdirkan. Setiap orang justru menakdirkan perbuatannya masing-masing. Makanya disebut mereka apa? Al-Qadariyah. Wa yaz'umuna, dan mereka mengira annal abda huwallazi yakhluqu fi'la nafsihi, bahwasanya hamba itu yang menciptakan perbuatannya sendiri. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu yang membuat perbuatannya sendiri tanpa campur tangan Allah, tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yujidu fi'la nafsihi, dan dia mengadakan perbuatan dirinya sendiri. Dia yang mengadakan, dia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Makanya lebih parah mereka ini daripada Majusi. Karena Majusi hanya menetapkan berapa pencipta? 2. Pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Kalau ini menciptakan, kalau ini meyakini ada banyak apa ini? Pencipta. Lo masing-masing orang menciptakan apanya? Perbuatannya. Kita saja di sini masing-masing menciptakan perbuatannya sudah lebih dari 10. Iya kan? Si A menciptakan perbuatannya, si B menciptakan perbuatannya, si C menciptakan perbuatannya. Udah berapa pencipta itu? Sementara Majusi cuma menetapkan berapa? 2 saja. Mafhum ya kan ya? Nah. Ta'alallahu amma yaqulun. Maha tinggi Allah dari semua yang mereka katakan tersebut. Wa hadza ta'jizun lillah. Ini mengandung pelemahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kalau kita bisa membuat perbuatan kita sendiri, kita menciptakan perbuatan sendiri, tandanya Allah lemah. Allah nggak punya kuasa terhadap siapa ini? Diri kita. Kita bebas mau berbuat apa saja. Allah nggak tahu menau. Paham ya? Berarti ini mengandung apa? Pelemahan terhadap siapa? Allah. Kamu menganggap Allah itu lemah. Nggak bisa mencampuri apa yang ingin kamu lakukan. Kamu sendiri yang menentukan, bebas apapun yang ingin kamu apa? Lakukan. Berarti Allah apa? Allah lemah menurut kaidah ini. Menurut keyakinan siapa ini? Qadariyah. Tanpa mereka sadari itu. Gitu. Walaupun kalau dibilang seperti itu mereka pasti akan menolak dan mendatangkan syubhat. Tapi hakikat keyakinan mereka ketika menafikan takdir dari Allah adalah ta'jiz. Apa ta'jiz? Pelemahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu yakunu fi khalqihi ma la yuriduhu subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya ada pada makhluknya, pada ciptaannya sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, kok bisa ini sesuatu terjadi tanpa dia inginkan? Tandanya Allah apa? Lemah. Allah nggak mau itu terjadi, malah terjadi. Itu tandanya lemah. Nggak punya kuasa dia. Nggak punya kemampuan mengendalikan. Gitu. Kenapa? Ada kejadian-kejadian yang tidak dia inginkan, tapi apa?
bisa terjadi. Tandanya Allah lemah. Wal-iyazubillah. Fahada wasfun lahu bin naqs. Ini adalah pensifatan kepada Allah dengan kekurangan. Dengan sifat apa? Kekurangan. Ini tandanya Allah itu cacat. Allah itu punya kekurangan. Dan kekurangannya sangat fatal. Masa makhluk yang dia ciptakan bisa berbuat sesuatu apapun yang dia kehendaki tanpa diinginkan oleh sang penciptanya. Berarti pencipta apa ini? Lemah ini. Gitu. Kalau manusia wajar. Sesuai dengan karakter kita yang apa ini? Lemah. Iya kan? Kita ingin anak kita kayak gini, tapi nggak terwujud. Nggak ditaati. Kita ingin ini terjadi, tapi nggak terwujud, nggak terjadi, nggak terjalankan. Wajar? Wajar. Namanya siapa? Manusia. Sesuai dengan tabiat, kelemahan, dan kekurangan kita. Tapi nggak layak itu bagi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Mafhum ya? Nah, fajami'u ma yakunu fil kaun min khairin wa syarrin, maka semua yang terjadi di alam semesta ini, baik berupa kebaikan maupun berupa kejelekan, fa innahu bi iradatihi, maka terjadinya adalah dengan keinginannya. Fa yakhluqul khair li hikmatin, maka Allah ciptakanlah kebaikan untuk suatu hikmah. Wa yakhluqus syarr li hikmatin, dan Allah ciptakan juga kejelekan untuk hikmah juga. Jadi jangan dibilang kejelekan itu di luar kendalinya Allah. Nggak mungkin Allah menginginkan kejelekan. Kamu saja yang nggak ngerti apa hikmah di balik itu. Pasti ada hikmahnya. Pasti Allah itu nggak kayak manusia yang kadang berbuat nggak pakai apa ini? Hikmah. Iya kan? Ditanya ngapain? Nggak tahu. Pokoknya lakukan aja lah dulu. Itu manusia melakukan sesuatu nggak pakai apa? Hikmah. Kalau Allah nggak layak kayak gitu. Itu tanda kekurangan masalahnya. Melakukan sesuatu nggak pakai hikmah itu tanda apa? Tanda kekurangan. Nggak layak, nggak pantas disematkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah ciptakan kebaikan untuk hikmah. Allah ciptakan kejelekan juga untuk hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fahuwa min jihati khalqihi lahu laisa bisyarr. Dan kejelekan itu ya ikhwan, perhatikan ini. Dalam masalah mentakdirkan kejelekan, supaya jangan salah paham. Berarti Allah senang dengan kejelekan itu. Bukan. Kejelekan itu yang ditakdirkan oleh Allah. Iya, kemaksiatan, kesyirikan, terjadi. Terjadi. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Siapa yang merancang itu terjadi? Allah. Untuk hikmah. Gitu. Itu pun ya min jihati, perhatikan ya ikhwan, min jihati khalqihi, dari sisi penciptaan Allah terhadapnya. Ingat, dari sisi penciptaan Allah, perbuatan Allahnya laisa bisyarr, itu bukan jelek. Kalau perbuatannya Allah menakdirkan itu, nggak ada satupun yang jelek perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah menakdirkan kita sakit, ketika Allah menakdirkan kita miskin, suatu yang tidak disenangi oleh manusia. Perbuatan Allah ketika menakdirkan itu sama sekali tidak apa ini? Tidak jelek. Yang ada jelek bagusnya itu di mana? Hasil akhirnya. Iya. Iya kan? Hasil akhirnya. Tapi perbuatan Allah, prosesnya itu untuk sampai ke situ, itu nggak ada satupun yang apa? Jelek. Karena itu perbuatan siapa? Allah. Nggak mungkin Allah melakukan sesuatu yang jelek, nggak mungkin. Yang ada baik jeleknya itu di mananya? Hasil akhirnya. Itu pun tidak jelek 100%. Nggak ada hasil akhir sesuatu, hasil ciptaannya Allah itu, hasil takdirnya Allah itu yang jelek 100 apa ini? Persen nggak ada. Kalau pada proses penciptaannya jelas sama sekali nggak apa ini? Jelek. Makanya Rasul bilang apa? Wasyarru laisa ilaika. Dan kejelekan tidak boleh disandarkan kepadamu ya Allah. Karena perbuatan Allah ketika menakdirkan itu semua pasti apa? Pasti baik. Kenapa? Karena Allah menakdirkannya dengan apa tadi? Hikmah di balik itu. Kamu dibikin sakit, kamu dibikin susah, supaya kamu itu taubat, supaya kamu itu introspeksi diri kepada Allah, supaya kamu rujuk, supaya kamu memperpanjang sujudmu, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus itu. Dibikin sakit bagus, dibikin miskin berarti bagus.
Ketika menghasilkan hal-hal seperti itu, kamu tambah rajin berdoa kepada Allah. Kamu tambah rajin semangat ke masjid. Kamu semakin panjang sujudnya meminta kepada Allah ketika dibikin sulit ekonomimu. Bagus nggak jadinya? Bagus ya? Sangat bagus. Jadi nggak ada takdir yang betul-betul 100% isinya apa ini? Jelek itu nggak ada. Apalagi pada prosesnya udah jelas nggak mungkin apa ini? Nggak mungkin jelek karena perbuatan siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin perbuatan Allah itu ada yang apa ini? Jelek gitu. Maka dilihat dari sisi itu, maka tidak ada satupun ciptaan Allah itu yang jelek. Li'annahu li hikmatin azimah. Karena itu Allah takdirkan untuk hikmah yang sangat agung, yang sangat besar. Hikmahnya sangat besar gitu. Wali ghayatin, maaf cakap. Kotorannya kita selesai makan, dicerna, ada kotorannya ya, keluar. Ada hikmahnya. Atau minum, habis itu keluar lewat depan. Makan, keluar lewat belakang. Iya. Sebenarnya bawah semuanya itu. Iya kan. Kok di depan belakang? Kan posisinya bukan depan belakang itu. Depan belakang apa posisinya? Enggak ya? Loh, depan belakang enggak? Enggak ya? Enggak. Nah, anggap aja itu dari depan, dari belakang. Iya. Yang keluar. Ada hikmahnya itu dibikin. Kan najis dua-duanya ya. Yang keluar dari depan, yang keluar dari belakang, dua-duanya najis. Ada hikmahnya Allah keluarkan. Ada? Ada. Apa itu? Oh, nggak tahu. Berarti nggak ada gunanya ini. Ditakdirkannya keluar itu sama pipis. Ada hikmahnya nggak? Hah? Apa itu? Kurang lebih. Detox, pembersihan. Kalau nggak di situ terus mau sampai kapan? Penuh semuanya, nggak dikeluar-keluarkan gimana itu? Kemarin kita baru jenguk kawan di tebing, ya. Bang Pendi, syafahullah. Sakit, dioperasi, rumah sakit. Tahu sebabnya apa? Hanya gara-gara penyempitan saluran kencing. Apa yang menghambat? Bukan batu, bukan pasir, bukan apa-apa. Cuman lemak-lemak saja. Tapi itu pun nggak keluar. Padahal air itu sifatnya apa ini? Selalu mencari celah, ya kan? Kalian lihat, sebesar apapun batu di sungai itu, kalau air pasti bisa lewat. Pasti bisa lewat. Sebanyak apapun kamu susun batu ya, selama bukan jadi tembok, masih bisa lewat dia. Tabiatnya apa? Zat cair, iya kan? Sekecil apapun dia akan apa ini? Lewat. Ini sampai nggak bisa. Sampai akhirnya harus ditembus jalurnya itu. Dengan rasa sakit yang luar biasa. Begitu selesai itu, jalannya bisa dilewati lagi, jalurnya leganya luar biasa. Langsung basah itu, begitu awal kali bagus, awal kali sehat. Langsung. Karena udah sangat banyak apanya? Volume yang tertahan. Hikmah, jelas. Makanya sekarang ini bisa kencing aja, harusnya bersyukur. Itu enggak Allah timpakan penyakit tertentu, enggak, cuman jalannya aja di persempit oleh, bukan penyakit baru tambahan itu, enggak, cuman apa? Jalannya aja sebentar Allah apa ini? Allah sumbat, udah. Tapi dampaknya luar biasa ya. Nah, dimasukkan alat kayak gini itu dalam jalur kencing itu, bayangkan. Nah, kalau mau tahu rasanya, masukkan aja yang kecil-kecil ke dalam jalur kencingmu itu, gimana rasanya? Gak usah besar-besar, gak usah kayak apa lah, gak usah kayak lidi, besar kali lidi itu udah. Nah, rambut aja, rambut hijau itu dulu pernah kita main-mainan air mata ya? Pernah? Nggak pernah, dulu SD nggak pernah? Dimasukkan ke sini dulu. Wah, orang bahagia semua nih main-mainnya. Jadi rambut itu dipelintir, ya kan? Terus dimasukkan ke apa ini? Ada lubangnya di situ. Habis itu jalan mudah-mudahan udah nggak ada manfaatnya, cuma main-main saja gitu. Tapi nggak usah ke mata, karena ada kan keluar habis dari mata ya kan. Nah, itu nggak usah masukkan ke situ, masukkan ke anumu. Bayangkan rasanya. Biar makin bersyukur apa ini? Tentang nikmat apa? Kesehatan. Ternyata dikeluarkannya itu ada apanya? Hikmahnya. Nggak usah tengok najisnya, nggak usah tengok joroknya, nggak usah tengok kotornya. Gitu. Maaf ya kawan ya. Nah, itu kan jelek secara zatnya, iya.
Termasuk yang jelek secara perbuatan sama Allah yang menciptakan? Sama. Ada hikmahnya? Ada. Nah. Wallahul musta'an. Sehingga ini keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini segala sesuatu itu terjadi dengan kehendaknya Allah Subhanahu. Mau yang baik, mau yang jelek, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu li hikmatin azimah wa li ghayatin azimah, dan untuk puncak dan tujuan yang azim, yang besar, yang mulia. Wahiyal ibtila wal imtihan. Ini salah satunya. Kenapa Allah jadikan adanya kejelekan? Sebagai ibtila wal imtihan. Sebagai cobaan dan ujian. Siapa yang... Kalau nggak ada, kalau bagus semuanya, beriman semuanya, sholat semuanya. Nggak ada apanya? Godaannya, nggak ada cobaannya. Orang semuanya ke masjid. Kamu pasti ke masjid nggak itu? Pastilah. Nah. Orang nggak ada yang jelek. Nggak ada yang jelek. Yang ngajak pada kejelekan nggak ada. Setannya pun nggak ada ini. Nggak ada yang jelek, nggak ada, semuanya bagus semua. Kamu pasti bagus, bagus. Nggak terbedakan mana yang lolos ujian, mana yang nggak terbedakan. Jadi ini hikmahnya, di antara hikmahnya yang kita ketahui, ditakdirkannya adanya kejelekan itu adalah ibtila wal imtihan, sebagai ujian dan cobaan. Wa tamyiz al khabith minat thayyib, dan untuk membedakan mana yang jelek dari yang bagus. Supaya ada apa ini? Seleksi alam. Supaya terbedakan. Oh, ini yang bagus, ini yang apa? Jelek. Tersaring. Sebagai bahan evaluasi. Mana yang lolos ujian, mana yang nggak lolos. Wal jaza alal a'mali sholihah. Dan supaya ada yang namanya pembalasan terhadap amal soleh. Karena ada yang jelek lah. Makanya kamu akan dibalas. Kenapa? Kamu meninggalkan yang jelek. Kalau semua perbuatan bagus, ya nggak ada keistimewaannya. Kamu melakukan amal apa? Bagus, orang semuanya apa? Bagus kok. Paham ya? Melakukan apa aja udah bagus juga. Nggak perlu dibalas. Wal jaza alal amali sayyi'ah, dan supaya ada yang namanya pembalasan amalan apa ini? Jelek. Nah, lahul hikmah fi dzalika subhanahu wa ta'ala, maka milik Allah hikmah dalam hal ini semuanya subhanahu wa ta'ala. Lam yakhluq dzalika abasa. Allah tidak menciptakan itu semuanya abasa, dengan sia-sia. Nggak ada yang sia-sia, itu nggak ada. Nah, karena ciptaannya siapa ini? Allah. Kalau ciptaannya kita banyak yang sia-sia, banyak. Nah, dibeli nggak dipakai, modal-modal semangat tok saja. Nah, akhirnya sia-sia. Bisa jadi, bisa. Nah, manusia berubah pikiran. Iya. Atau ganti hobi, dulu hobinya ini, kemudian ganti hobi. Yang udah dibeli untuk hobi yang pertama, kepake? Enggak. Kenapa? Manusia. Sering nggak jelas apanya? Sering nggak jelas apanya? Hikmahnya. Manusia wajar. Tapi Allah nggak pantas. Kalau Allah pasti ada apanya? Hikmahnya. Karena Allah maha tahu. Nah, kemudian ucapan beliau yang berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, la tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh waham, ya, oleh sangkaan-sangkaan, dan tidak mampu dijangkau oleh pemahaman. Jadi nggak mungkin kita bisa mengetahui bagaimana Allah 100% dari segala sisinya, nggak mungkin. Terlalu apa ini? Terlalu dangkal akalnya kita untuk bisa menjangkau Allah dari semua apanya? Aspeknya. Jangankan Allah yang maha besar seperti itu, yang lebih besar daripada segala sesuatu yang besar. Ya. Sesuatu yang kecil di mata Allah saja, itu kita tidak bisa menjangkaunya dari segala sisinya. Sekarang Anda bilang asrama itu. Kalau kita hanya ngelihat dari sini, bisa kalian jangkau semua sisinya itu? Bisa kalian ketahui semua sisinya, bagaimana belakangnya, sampingnya, bisa tahu? Nggak bisa tahu. Padahal itu kecil ya. Dibandingkan dengan alam semesta ini kecil itu. Kecil. Itu pun kita cuma bisa tahu apanya? Depannya saja ya. Iya. Nah, apalagi mau menjangkau siapa ini? Allah segala sesuatunya. Mana mungkin. Karena Allah sudah mengatakan dia akbar. Dia yang paling apa? Besar. Yang kecil kayak gitu saja kita nggak bisa menjangkaunya dari semua apanya? Sisinya. Hanya satu sisi saja. Hanya satu sisi. Sampingnya tahu? Enggak. Belakangnya apa lagi?
Bawahnya apa lagi? Atasnya pun. Nah, ini maksudnya. Matikan HP-nya, matikan. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Allahu subhanahu wa ta'ala la yuhatu bihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa diliputi dari segala sisi. Itu namanya ihatoh. Mengetahuinya dari segala apa ini? Sisi. Jangankan yang besar-besar seperti itu, yang kecil ini aja pun kita nggak tahu dari segala sisinya. Ini saja udah nggak kelihatan, bagaimana sampul belakangnya tahu? Nggak tahu. Kenapa? Saking pendeknya apa ini jangkauan kita. Apalagi mau menjangkau siapa ini? Allah subhanahu wa ta'ala. La yuhatu bihi. Fallahu a'zamu min kulli syai'. Allah itu lebih besar daripada segala sesuatu. Wong yang kecil saja pun tidak terjangkau kita. HP ini. Dalamannya tahu? Bisa kamu jangkau kedalamannya? Enggak bisa. Wah, ini cuman kecil ini saja. Iya ya? Betul. Nah, artinya penutup sedikit saja atau agak besar sedikit saja dia sudah tidak bisa kita jangkau dari semua banyak sudutnya. Gitu. Ini maksudnya. Fallahu a'zamu min kulli syai'in subhanahu wa ta'ala. Allah itu lebih besar daripada segala sesuatu. Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah tahu apa yang ada di hadapan mereka. Wa ma khalfahum. Dan apa yang di belakang mereka. Kalau Allah bisa menjangkau kita dari semua sisi kita. Apa yang di dalam kita tahu Allah. Yang di luar kita tahu. Ya apalagi. Yang di depan kita Allah tahu. Yang di belakang kita Allah tahu. Baik secara tempat maupun secara waktu. Yang ke depan dari nasib kita ini apa yang terjadi besok Allah tahu. Yang kemarin-marin dari awal kita lahir sampai detik ini Allah tahu semuanya. Tahu. Itu kan secara waktu ya. Ke depannya kita atau kemananya kita? Allah tahu? Allah tahu. Nah. Kita, jangankan orang lain. Diri kita sendiri saja. Ke depan besok saja pun. Gak usah jauh-jauh seminggu setahun. Besok saja ngapain gak ada yang tahu. Untuk menjangkau apa yang terjadi dengan dirimu besok. Gak tahu. Apalagi orang lain. Apalagi besok-besoknya lagi. Yang kemarin mungkin masih tahu. Itu pun gak sempurna. Cek dari kemarin ngapain saja. Terjangkau semuanya? Bisa kamu ketahui semuanya? Enggak. Apalagi yang seminggu yang lalu. Apalagi setahun yang lalu. Udah hilang itu semuanya. Nah. Allah tahu apa yang ada di hadapan mereka. Dan Allah tahu apa yang di belakang mereka. Wala yuhitu nabihi ilma. Dan mereka tidak mampu apa ini meliputi Allah secara keilmuan. Keilmuannya siapa ini? Makhluk tidak mampu meliputi. Bukan berarti nggak mengetahui. Tahu. Ada yang kita ketahui tentang Allah. Tahu, ada. Tapi tidak semua banyak sisinya. Saking terbatasnya ilmunya siapa ini? Manusia. Adapun Allah karena luasnya ilmunya. Semua tentang kita. Ke depannya, ke belakangnya, ke sampingnya, dalamnya, luarnya. Semua Allah apa ini? Tahu. Gitu. Wallahu subhanahu ya'lam au yu'lamu. Sehingga Allah itu bisa diketahui. Tahu kita nama-namanya? Tahu kita sifat-sifatnya? Tahu kita perbuatannya Allah? Loh, tahu tidak? Tahu nggak kita nama-nama Allah, sifat-sifatnya Allah? Tahu tidak? Hah? Loh, Allah bisa diilmui tidak? Bisa, Allah itu bisa loh. Kita tahu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dia maha penyayang, dia maha pengasih. Udah, dia maha kuasa. Semua tadi kan yang kita pelajari sifat-sifat Allah. Tidak ada satupun yang dia kehendaki melainkan pasti akan terjadi. Itu kan tentang siapa? Allah. Ada yang bisa kita ketahui dari Allah? Ada. Walakin akan tetapi la yuhatu bihi. Tapi tidak bisa diliputi dari segala sisinya. Diketahui saja bisa. Sekedar diketahui bisa. Tapi diketahui dari segala sisinya itu tidak bisa. Kenapa? Karena Allah terlalu apa ini? Besar untuk bisa diliputi oleh ilmunya siapa ini? Manusia yang sangat pendek ini. Fallahu a'zamu min kulli syai'. Allah itu lebih besar daripada segala sesuatu. Fala yatakhayyaluhul fikru. Sehingga tidak bisa dikhayalkan oleh apa ini? Pikiran. Nggak bisa kamu bayangkan Allah itu gimana? Nggak bisa gitu loh.
Paling kamu hanya bisa mengetahui sebagian sifatnya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. La yatakhayyaluhul fikru wa la yajuzu li insanin an yaqula fillahi illa ma qalahu subhanahu an nafsi. Maka tidak boleh bagi seorang manusia untuk berkata tentang Allah kecuali dengan apa yang Allah ucapkan tentang siapanya? Dirinya sendiri. Karena yang paling tahu tentang dirinya Allah ya siapanya? Ya Allahnya lah. Kalau dia bilang dia begini, baru kita boleh bilang dia begitu. Kalau dia nggak pernah bilang dirinya begitu, maka kita nggak boleh bilang dirinya apa ini? Begitu. Paham rumusnya ya? Nah, tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali dengan sesuatu yang dia sendiri telah menyebutkannya tentang siapanya? Dirinya. Kalau dia nggak pernah menyebutkan itu tentang dirinya, maka nggak boleh kita bilang dia punya itu. Gitu. Awqalahu anhu rasuluhu alaihi salatu wassalam. Atau yang diucapkan tentang Allah oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah, dua sumber ini saja. Kalau mau bicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala, bicarakanlah dengan apa yang telah dibicarakan oleh Allah dan dibicarakan oleh siapa? Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasul kan manusia. Iya, betul beliau manusia. Tapi beliau dapat apa ini? Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang keluar pasti apa ini? Benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu wahyu dari Allah. Jadi kalau Rasul bilang Allah itu begini, boleh kita bilang Allah begini? Boleh. Kalau Rasul bilang Allah begitu, boleh kita bilang Allah begitu? Boleh. Pokoknya sumber cerita tentang Allah, pembahasan tentang Allah hanya dua ini saja. Allahnya sendiri atau siapa? Abu Azam? Atau siapa? Atau siapa Bu Anan? Allahnya sendiri atau siapa? Siapa Abdullah? Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya nggak ada yang bisa. Karena nggak mungkin Allah ngasih tahu sendiri kepada kita. Aku ini kayak gini loh. Nggak mungkin. Nggak ada manusia yang dapat wahyu selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dah. Jadi ini kesimpulannya, ya. Matan yang terakhir, la tablughul auham, tidak bisa dijangkau oleh apa ini? Sangkaan-sangkaan, prediksi-prediksi, pemikiran-pemikiran, itu namanya waham. Wala tudrikul afham, dan tidak bisa dijangkau oleh pemahaman. Dijangkau maksudnya pemahaman secara semua sisinya. Kalau sekedar tahu saja bisa dijangkau? Sekedar tahu saja bisa dijangkau? Iya, tapi mengetahui dari semua aspeknya, semua sisinya bisa? Enggak. Kenapa? Allah terlalu apa ini? Terlalu besar. Paham ya? Nah, sehingga tambahan kita pada malam ini dua kalimat dari kalimat Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, wala yakunu illa ma yuridu, tidak terjadi di alam semesta ini kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh siapa? Allah. Kalau nggak dikehendaki, nggak mungkin terjadi, nggak mungkin ada. Apapun itu di alam semesta ini. Semuanya pasti terjadi dengan keinginannya. Kalau tidak, maka kita menganggap Allah itu apa ini? Lemah. Kalau ada suatu peristiwa atau sesuatu menjadi ada tanpa diinginkan oleh Allah, tandanya Allah lemah. Ada sesuatu yang bisa berbuat di luar apanya? Kehendaknya berarti dia apa? Lemah, dan itu nggak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian matan yang kedua, la tablughul auham wa la tudrikuhul afham. Allah itu terlalu besar untuk bisa dijangkau oleh apa ini? Pemikiran dan pemahaman kita yang terlalu apa ini? Terlalu pendek ini. Mafhum ya? Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun matan selanjutnya, insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.